Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Nah buat jamaah yang baru gabung, sekarang kita lagi bahas tema ini dia kesalahan yang terulang saat berwudu. Nah kita mau tanya nih sekarang nih, mau menanya-nanya sama guru kita Habib Muhammad. Ya silakan. Kirain Habib saya. Ya. Gantian Ustadz, Masya Allah. Gimana ini? Biasanya nih ya kalau misalnya cewek tuh kan suka pakai perhiasan nih Ustadz. Nah kalau wudhu itu kita mesti buka gak sih perhiasannya? Hukumnya apa? Baik, siap. Silahkan dijawab guru kita. Bu, pakai cincin? Masya Allah. Artinya ada sunnah-sunnah di dalam berwudu. Dan ini memang ada sedikit perbedaan antara mazhab, tapi intinya bagaimana caranya air itu masuk dan pas untuk berwudu, rata. Misal contoh, bagaimana hukumnya nih kayak saya dipakai Ustaz, lihat kan? Oh, cincin. Ya. Apa dilepas? Jangan. Apa dilepas? Tidak. Tidak. Jadi intinya kalau orang berwudu, mungkin kalau ibu-ibu pakai anting. Tapi kan kuping sunnah, bukannya wajib. Jadi anggota wajib tadi apa? Yang seperti disebutkan Ustazah Nada, muka, Ibu ada kaki gak? Nah, artinya kalau ini air harus nyampe wajib. Cucian pertama dalam berwudu wajib. Kedua, ketiga itu sunnah. Jadi kalau ibu mau pakai satu cucian saja, sudah yakin dan harus yakin itu rata, selesai. Misalnya waktu sudah mempet, dah harus juga sampai 3 kali. Jadi bagaimana hukumnya kalau ada cincin nih, cincin di tangan? Maka ulama mengatakan apabila cincinnya longgar, caranya ketika berwudu nih. Misalnya, Aku. maaf Ustadz, Mas. Aku. Enggak apa-apa dong. Jadi ketika kita berwudu kan cuci tangan. Jadi sunnah cuci tangan ini sunnah ibu, bukan wajib selain cincin. Kalau airnya dikocorkan dari keran atau ditolong sama orang, mulainya dari sini. Oh. Sunnah Ustadz. Jangan kepanjangan U-nya. Iya. Dari sini sunnahnya. Tapi kalau memang misalnya kita dari botol ngambil itu dari tangan. Jadi intinya sama, mau dari keran mau dari sini boleh, dari sini tertib daripada ulama. Dan ketika kita ada cincin, kalau cincinnya longgar, tidak perlu digini-giniin. Ketahuan kan kalau cincin boleh minjem, kan longgar tuh biasanya. Nah itu air gak perlu kita goyang-goyangkan, digoyang-goyangkan itu sunnah. Supaya apa? Membantu air itu masuk ke sela-sela cincin, itu hukumnya. Ya. Dan apabila sempit dan yakin air tersebut tidak masuk ke dalam sela-sela cincin tersebut, maka cincinnya wajib dibuka. Harus lepas. Harus, kenapa? Karena air itu wajib sampai. Kalau jam tangan? Sampai seperti jam tangan. Apabila jam tangannya anti air kan, Masya Allah, jam tangan ibu-ibu kan mahal. Waterproof. Ya. Apa? Waterproof. Waterproof, pakai semen. Ya. Aku tadi bilang apa? Oh ya, terserah. Mulut saya kan? Jadi seperti jam tangan sama, seperti jam tangan, seperti cincin, apabila sempit dan yakin tidak masuk air, maka wajib dibuka. Ya wajib dibuka, kenapa? Untuk nyambung supaya air masuk. Tapi kalau yakin air masuk, maka digoyang-goyangkan, sunnah, aja, digerak-gerakkan. Masya Allah. Terima kasih. Goyangin jarinya Ustadz. Waduh, tepuk tangan dulu. Jelas banget ya. Jadi cincin itu harus digoyang-goyangin ya, Inara. Iya. Nah Ya. ini aku mau tanya nih Ustadz. Ya. Misalnya kita baru selesai sholat maghrib. Selesai salat maghrib. Nih kadang-kadang kan permasalahannya nih mata suka nggak bisa kerjasama ya. Suka ngantuk gitu, ngantuk. Terus nggak tanpa kita sadarin kita ketiduran. Iya. Sambil nunggu sholat isya nih. Iya.
Nah, ketiduran itu kita batal nggak wudhunya? Harus mengulangi wudhu atau bisa langsung disegerakan aja sholat? Karena Oke. posisinya kan nggak berubah. Iya. Ustaz kenapa itu pakai jinjit Ustaz? Oh, supaya menyeimbang. Aku aja deh gini. Makasih banyak Inara. Tepuk tangan dulu buat Silakan. Inara, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ibu-ibu pernah ketiduran gak? Bukan tidur ya, ketiduran. Sambil nunggu Isa kan ngaji. Oleng. Ya, oleh. Yang batalkan wudhu ada 4. Berapa yang batalkan wudhu? 1. Bersentuhan. Bersentuhan kulit yang bukan mahram. Bukan muhrim, Bu. Mahram. Muhrim itu orang ihram. Mahram. Kulit ya. Kalau baju aman. Kulit yang dimaksud. Kalau kuku aman. Pak, aduh gatal banget nih. Boleh. Rambut. Syuh. Yang kedua, habisan durasi nanti aku. Yang kedua, jamaah. Yang batalkan wudhu yang kedua adalah, mohon maaf, keluar sesuatu dari 2 lubang yang dibawa. Terserah. Kubul dan dubur. Iya, itu depan, belakang, 2, 3. Tuh. Terserah apa yang keluar. Mau benda padat, benda cair, benda gas, Pasir lagi. atau 3 in 1. Mohon maaf, itu batal. Yang ketiga, hilang akal. Dan yang keempat, hilang akal, pingsan, tidur. Pertanyaannya yang keempat, yang batalkan wudhu yang keempat adalah telapak tangan yang putih ini menyentuh daerah terlarang secara langsung. Yang 2 dibawa, gatel, digaruk. Kalau masih ada kainnya aman, masuk di kantong, digaruk. Kantongnya bolong lagi. Itu batal. Nyebokin anak. Tapi kalau habis wudhu, tiba-tiba anak mau dicebokin, ada caranya. Tangannya dibalik. Kan yang batalin telapak tangan kan? Jadi kalau belakangnya aman. Jangan kaki. Itu nggak sopan banget sih. Karena aku malas wudhu. Ya Allah, cebokin aja kali. Jamaah. Ada 2 kasus di sini. Gimana dengan orang yang tidur? Saya praktek ya. Duduk, pengajian, tidur. Kalau duduknya rapat, ini aman. Tapi kalau ngangkat gini, yang dikhawatirkan ada yang keluar. Atau nyender. Nyender, rapat tapi nyender, itu batal. Jadi usahakan rapat. Gini ya. Jangan juga lurus. Ini dikhawatirkan. Jadi usahakan. Tapi Ustaz ada dia duduknya seperti ini, pas bener. Iya. Tapi pas bangun di sana. Iya benar juga sih. Ada yang tidur tapi bangun-bangun di sana karena guling-guling. Itu batal. Jadi posisi tidur itu yang terlihat. Tapi kalau habis pengajian tertidur, hati-hati juga. Ada najis yang keluar, bukan lagi hadas. Kan ada 2, hadas, najis. 2, 3, hadas, Najis. kalau yang di bawah itu hadas. Tapi kalau najis yang berbentuk itu, contoh keluar air liur. Tidak batal wudhunya, tapi ini harus dilap. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah ya. Sekarang aku mau tanya sama guru kita Ustazah Nada. Iya, Silakan, Kak Inara. Ustazah, Gimana, maju gimana? dulu. Ini Ustazah sering kali nih ya, kita tuh wudhu, terus kayak ada rasa pengen buang angin gak sih? Oh gitu. Nah itu gimana sih ngatasinnya baiknya? Iya. Kita pertahanin wudhunya apa pertahanin itunya? Oh, pertahanin wudhunya atau kita keluarin aja gitu ya? Iya, Iya gitu. baik deh. Bahas sekarang ya? Iya, Oke. silakan. Baik, izin Iya. Habib, izin Ustadz. Masya Allah, jamaah. Yeah. Jamaah. Iya.
Alhamdulillah. Bu, emang kalau lagi wudhu kadang-kadang udah selesai wudhunya ada yang belebek begitu dalam perut ya. Nah itu memang kenapa? Karena terkadang kalau kita udah ibadah itu yang namanya setan itu ada aja. Selalu mencoba mengganggu kita untuk kita ragu. Dalam sebuah kaidah fikih yaitu al-yakin la yazulul syak. Artinya apa? Sebuah keyakinan itu adalah yang paling utama dalam ibadah. Kita nih kalau misalkan udah berwudu, ya, kenyataannya mohon maaf memang tidak sengaja tersentuh dengan orang lain yang memang bukan mahram. Kemudian, tapi kita yakin enggak, pokoknya enggak tersentuh. Yakinnya betul-betul yakin 100%, maka keyakinan itulah yang lebih menang daripada keraguan-raguan. Nah sama ketika kalau misalnya kita udah berwudu, ada rasa kayaknya nggak enak gitu, udah yakin aja. Pokoknya selama satu nggak ada suaranya. Emang kalau suara tuh kayak apa sih Kak Inara? Ah, itu suara level paling bawah. Level tengah. Nah, level paling tinggi. Nah. Ya, jadi kalau ya ini tergantung selera ibu. Ibu mau yang mana seleranya silahkan. Tapi selama memang kita yakin enggak kok enggak kedengeran suaranya. Udah yakin aja kita masih dalam keadaan berwudu. Atau yang kedua yakin enggak ada aromanya. Aroma stroberi apa aroma apa gitu. Emang ada aromanya? Apalagi kalau yang habis makan semur jengkol. Wah, Masya Allah. Ini kadang-kadang kalau masih dalam keadaan suci aja gak buang angin. Mohon maaf, tapi kenapa ya kok semur jengkol masih ada aromanya gitu ya. Oh ternyata mungkin dari tempat lain. Yang kedua, selama kita yakin tidak ada aromanya, enggak kok nggak mencium. Gitu ya, nggak ada sesuatu yang memang mencurigakan, maka yakin. Karena dalam kaidah fikih kalau yang namanya ibadah, keyakinan itulah yang paling diutamakan. Tapi ada caranya supaya kita betul-betul yakin. Apa? Yang pertama, kalau memang kita mau berwudu, maka sebisa mungkin beresin dulu sekira-kira apa yang bisa mengganggu. Udah tahu, mohon maaf kita ini tukang ke kamar kecil. Jadi jangan langsung berwudu, maka bersihin dulu, kita buang-buang dulu apa yang sekira-kira mau mengganggu, buang air kecil. Ya, bahkan dianjurkan ketika kita buang air kecil yaitu kita mendehem. Coba dehem semuanya. Tapi dehemnya jangan dari tenggorokan, di perut yang dehemnya, istibro. Artinya mengeluarkan supaya yakin nggak ada yang tersisa. Ya, ketika sudah yakin, maka kemudian kita berwudu. Maka insya Allah kalau kita sudah selesai wudu, yakin tidak ada yang mengganggu. Begitu juga kalau terkait dengan urusan angin mengangin. Angin mengangin ya Beb ya. Masya Allah, artinya apa? Udah pokoknya kita bersihkan. Makanya dianjurkan ketika memang kita ini mau berwudu, maka sebaiknya kita buang air kecil. Kalau memang ada rasa-rasa kita mohon maaf pengen buang air besar pun kita tuntaskan. Maka insya Allah ketika kita wudunya sempurna, selesai kita membaca doa, yakin hal-hal itu tidak bisa mengganggu dan tidak meragukan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih penjelasannya. Iya, Ibu kita, sama-sama. Ustazah Nada. Nah, ini aku mau ngasih tahu nih banyak banget pertanyaan dari jamaah dari media sosial yang masuk ke kita nih ya. Nah, sebelum kita jawab, kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sekarang mau ini nih, aku mau milih jamaahnya lagi nih. Kasih kesempatan ke jamaah untuk nanya ke guru kita Habib Muhammad. Kira-kira siapa ya? Ya Ibu, ada yang mau nanya nggak? Ibu Bu angkat kaki. Siapa yang mau nanya? Oh banyak yang mau tanya. Ibu yang ini, Ya. kenalin dulu dong Bu. Ibu dari pengajian mana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma dari Sadeng Luwiliang dari Bajis Masya Salim Allah. Al Husaini. Saya mau tanya Pak Ustadz. Habib silakan. Ya, Pak Habib saya mau tanya. Siap. Bagaimana tata cara tayamum bila mana di rumah tidak ada air untuk berwudu? Masya Allah, guling-gulingan di pasir. Ya, Baik. silakan dijawab Baik. guru kita. Baik Ibu, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bagaimana tata cara bertayamum?
Ya, gebuk-gebuk kursi tuh gitu kan. Pukul-pukul biar keluar debunya, kesian yang sebelah kena penyakit bengek. Ibu sehat? Nah. Jadi bagaimana tata cara tayamum dalam ilmu fiqih itu tayamum turab lahu gubar. Jadi tanah yang ada campuran debu. Tapi ada juga yang mengatakan gubar murni, mahdhu, artinya debu yang murni. Jadi nggak bisa cuman dengan tembok-tembok aja, nggak bisa juga cuman ada bangku. Ini kan karpet nih, saya duduk nih. Wah, nyari debu. Akhirnya kita kena penyakit asma. Jadi makanya kita bawa, nggak usah males. Ada kalau di dekat tempat saya itu ada yang jual kayak di botol kecil itu. Kalau nggak cari di dekat rumahnya. Yang penting caranya apa? Turab lahu gubarnya harus tohur. Apa itu tohur? Harus bersih, nggak pernah ada ada sedikit bau-bau bekas kucing misalnya, bekas buang air kecilnya kucing, kan baunya Masya Allah Ibu, lebih bagus lari minyak wangi. Jadi tata caranya seperti apa? Ambil itu tempat atau mau taruh di tisu, boleh taruh di tisu. Kemudian saya contohkan duduk aja deh, nggak repot jadinya. Papan, pinjam. Ya, pinjam. Ya. Ini papannya. Nah, misalnya ini kita taruh Maulana ya. Silakan. Kita taruh Debunya. debu tadi atau tanah Pakai yang sapu sudah tangan, bercampur debu atau pakai. Kemudian kita ambil nih. Kita ambil seperti ini. Baca niatnya nawaitus tibahata lis sholat, atau aku berniat supaya ganti wudhu untuk sholat. Ambil seperti ini. Karena biasanya tanah itu ada kerikil-kerikilnya supaya muka ibu dari salon nggak rusak. Ya. Gimana caranya? Digeser ke sebelah sini. Diginiin. Nih, jangan digeser di sini karena kita sudah niat takutnya jadi mustakmal. Tanahnya jadi mustakmal. Jadi digeser seperti ini. Ketika digeser sudah kita pukul-pukul, sekiranya sudah ada yang jatuh-jatuh, bagaimana cara tayamumnya? Cara tayamumnya seperti ini. Ya. Ini juga sama, mau di pesawat, mau ibu di kapal laut, caranya seperti ini. Misal kalau di pesawat kita bawa tuh, kan ada mejanya, taruh di atas itu, kemudian kita tayamum. Tayamumnya sama seperti ini, tapi jangan ngotorin pahanya orang. Ya kan kalau ada sebelah atau di bawahnya kan gitu. Yang penting nggak ngotor orang. Caranya langsung usap kepala itu seperti ini. Nih caranya. Ya. Itu yang pertama. Itu usapan pertama, niat di hati, nawaitus tibahata lis sholat. Kemudian yang kedua seperti apa? Buat tangan Ibu. Nah, seperti ini. Ibu jangan pikir, oh saya nanti di Bogor banyak air, nggak mungkin tayamum, nggak bisa. Suatu saat Ibu berangkat haji, ya kan bisa tayamum di pesawat atau sakit, naudzubillah min dalik. Kemudian yang kedua seperti ini, nggak boleh kena air. Seperti ini atau seperti ini, ambil. Nih tangan Ibu, jari-jari 4 seperti ini. Nih. Ya, dibalik, di atas lagi geser seperti ini. Insya Allah nih, aku ikutan duduk sini deh nih. Kemudian yang kedua seperti ini. Nih. Jadi kemudian dibalik seperti ini, naik ke atas seperti ini. lengan Jadi bajunya dibuka ya Bu? Ya, lengan bajunya dibuka ya, seperti ya. ini. Jadi, Putih ya. ketutup bulunya jadi. Jadi seperti itu sekelumit atau sedikit tata cara bertayamum. Tapi ingat, turab lahu gubar. Jadi tanah yang bercampur dengan debu, seperti itu. Masya Allah. Oh, kalau tanah biasa nggak boleh ya? Yang pasti kan tanah pasti ada Tapi debunya. yakin kalau dia bersih, suci. Dan harus tanahnya tanah yang suci, yang Tanah yang bersih. suci. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama. jawabannya guru kita Habib Muhammad. Nah, sekarang nih aku mau ada pertanyaan yang mau aku bacain dari jamaah di medsos. Dengan Instagram @ajeng_primanda. Astagfirullah. Aku kan udah ambil wudhu mau sholat subuh, kenapa malah kasihkan nonton Islam itu indah? Astagfirullahaladzim Bu, ayo buruan Bu, mumpung kita akan balik lagi nih setelah ini nih. Masih bersama kita, jangan kemana-mana, Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.